warahmatullahi wabarakatuh. Nama Revi Ariana, NPM 2111080164 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi BKPI akan menjelaskan cara mudah, cepat, dan menyenangkan baca Al-Quran secara tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mudah, cepat, dan menyenangkan baca Al-Quran secara tartil dengan ayu-ayun manatahan dan fasih melafalkan huruf hijaiyah. Untuk itu, saya akan melafalkannya dan tolong perhatikan. Bata sajah alqa da daraja syasha da tada'al ghafaqa kalamana wahaya. Nah, kenapa kita harus menggunakan lagu? Karena kunci melafalkan huruf-huruf hijaiyah yaitu seiringnya melafalkan huruf tersebut, dan supaya mudah kita untuk melantunkan atau melafalkan huruf-huruf hijaiyah tersebut, maka disusunlah huruf-huruf hijaiyah itu dalam lagu yang baru saja kita dengarkan. Selanjutnya, bahwa melafalkan tartil itu adalah kemampuan melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari alif sampai ya secara fasih. Fasih dalam melafalkan huruf hijaiyah ada dua syarat. Yang pertama yaitu syaratnya kita mampu mengeluarkan setiap huruf sesuai dengan tempat keluarnya. Contohnya itu ketika kita melafalkan huruf ta, maka dikatakan fasih ketika kita mampu menyentuhkan ujung lisan kita dengan tempat tumbuhnya dua gigi seri bagian atas, atau sederhananya ujung lidah disentuhkan dengan gusi seri atas, dan perhatikan yaitu ta, atau menyentuhkan ujung lisan dengan gusi dua gigi seri bagian atas. Dan syarat yang kedua yaitu mampu memenuhi sifat-sifat asli huruf tersebut kembali dengan huruf ta, maka dikatakan fasih kalau kita melafalkannya disertai dengan sifat al-hamas, atau ketika kita mengucapkan huruf ta tersebut itu ada udara yang mengalir ketika kita melafalkan huruf tersebut. Contohnya ta. Contoh melafalkan huruf hijaiyah dari alif sampai ya. Yang pertama, melafalkan huruf alif. Melafalkan huruf alif tidak beda seperti kita melafalkan alif dalam Latin. Contohnya yaitu Yang berikutnya yaitu huruf ba. Melafalkan huruf ba, caranya dengan merapatkan kedua bibir kita tidak jauh berbeda sebagaimana kita mengucapkan huruf B dalam huruf Latin. Jika kita gabungkan dengan ayu-ayu manatahan, contohnya yaitu buban bani babna. Selanjutnya yaitu huruf sa, menyentuhkan ujung lidah dengan gusi gigi seri bagian atas dengan mengalirkan sedikit nafas. Ada udara yang mengalir ketika kita mengucapkan huruf ta. Ayunkan suaranya, kemudian jika ada mim, nun atau tanwin yang berwarna bertemu dengan ta, tahan suaranya. Contohnya tutan tani tatsna. Berikutnya perhatikan bagaimana kita melakukan huruf ta, yaitu dengan cara menyentuhkan ujung lidah dengan dinding gigi seri bagian atas, kemudian diucapkan dengan mengayunkan suara dan nafas dengan lembut, yaitu sasisu. Sekarang kita gabungkan dengan ayu-ayu manatahan, yaitu sasisu bas. Diayunkan suaranya. Berikut ada mim tanwin bertemu dengan sa, maka tahan suara dan menutup huruf sa, artinya posisi makhrajnya berada pada huruf berikutnya. Contohnya susan sani sasna. Selanjutnya yaitu huruf jim. Huruf ini dilafalkan dengan menyentuhkan tengah lidah ke daerah langit-langit. Perhatikan jaji jubaj. Jika kita gabungkan dengan ayu-ayu manatahan, yaitu jujan jani jajna. Dan tahan kalau ada mim atau nun tanwin berwarna ketika mati suaranya mantul. Yang selanjutnya yaitu huruf ha. Huruf ini dikeluarkan dari tengah-tengah tenggorokan ketika kita melafalkan persis ketika kita melafalkan kata ayah. Sah, begitu cara melafalkan huruf ha. Perhatikan, ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu manatahan, an hani ha
nah. Selanjutnya yaitu huruf kha. Berikut ini dikeluarkan dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Ciri khasnya terdengar seperti suara orang yang sedang mendekur. Ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan, yaitu khukhan khoni khokhna. Dalam posisi sukun, suara tidak boleh mantul, yang benar adalah suaranya mengalir. Selanjutnya yaitu huruf dal. Keluar dengan cara menyentuhkan ujung lidah ke gusi bagian atas dalam keadaan mati. Huruf dal terdengar suaranya memantul. Kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan. Du dan dani dadna. Selanjutnya yaitu huruf zal. Dengan menyentuhkan ujung lidah dengan dinding dua gigi seri bagian atas, suara mengalir dengan lembut tanpa diiringi dengan mengalirnya udara. Ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan. Dan kalau ada mim dan nun tanwin bertemu dengan za, maka tahan suaranya. Zu dan zani zadna. Selanjutnya yaitu huruf ro. Menyentuhkan lidah terdepan atau adnal lisan dengan langit-langit bagian depan. Perhatikan sebelum huruf ro yang mati berharokat fathah, domah, maka suaranya terdengar menebal. Tapi kalau sebelumnya kasroh maka terdengar tipis. Kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan. Rororororna. Berikut huruf zain. Dikeluarkan dengan ujung lisan kita hampir di atas gigi seri bagian bawah, diucapkan dengan mengalir suaranya tanpa diiringi dengan udara. Karakter khususnya mirip dengan suara dengkuran tawon. Jika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan, yaitu zuzang zani zazna. Jika ada tanwin atau nun mati yang berwarna tidak boleh tergesa-gesa, tahan suaranya. Berikutnya huruf sin, diucapkan dengan menggunakan lidah terdekat hampir di atas dua gigi seri bagian bawah, sebagaimana kita melafalkan huruf za, tapi diiringi dengan mengalirnya suara dan nafas secara bersamaan. Perhatikan, jika kita gabungkan dengan suara ayu-ayun mana tahan. Susan sani sasna. Berikutnya yaitu huruf sya, menyentuhkan tengah lidah dengan langit-langit diucapkan, mengalir udaranya dan nafasnya. Bahkan kita ketika melafalkannya menyebabkan menyebarnya udara yang disebut tafashi. Perhatikan, jika kita gabungkan dengan ayu-ayun mana tahan. Shushan shani shashna. Suaranya menebal saat melafalkan huruf shod, yaitu seperti melafalkan huruf sin dan sifatnya sama. Ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan, yaitu nah. Selanjutnya itu huruf do, menyentuhkan dua sisi lisan dengan bagian geraham atas. Contoh, sisi lidah kanan bertemu dengan geraham kanan atas, atau sisi kiri bertemu dengan geraham kiri atas. Diucapkan dengan lembut tanpa mengalir nafas. Dia mempunyai sifat yang namanya istitolah. Suara kita harus memanjang. Contohnya yaitu ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan. Du dan ni do na. Yang selanjutnya yaitu huruf to, menyentuhkan ujung lisan kita dengan tepat tumbuhnya dua gigi seri atas, sama dengan huruf ta. Perbedaannya huruf ta tidak mengalir nafas dan huruf to diucapkan dengan suara menebal. Ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan. Du dan ni to na. Ketika kita melafalkan huruf to dalam keadaan mati, suaranya terdengar memantul. Selanjutnya yaitu huruf zo. Cara melafalkan sama dengan huruf zal, makhrajnya juga sama. Bedanya zal dengan zo, huruf zal diucapkan tipis dan zo diucapkan dengan tebal. Dengan mengangkat posisi pangkal lidah dan lidah bagian depan menutup bagian langit-langit. Contohnya ketika kita mengucapkannya dengan ayu-ayu mana tahan, yaitu nah. Yang selanjutnya yaitu huruf ain, sama dengan mengucapkan huruf ha, yaitu ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan, yaitu nah.
Yang selanjutnya yaitu huruf ghin, keluar dari tenggorokan yang terdekat dari rongga mulut. Diucapkan dengan lembut, suaranya tanpa mengalir udaranya. Ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan. Nah, diucapkan dengan lembut, suaranya tanpa mengalir udaranya. Salah satu huruf yang harus terdengar menebal, caranya pangkalisan diangkat ke belakang. Yang selanjutnya yaitu huruf fa, menyentuhkan ujung dua gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam, diucapkan dengan mengalirkan secara sekaligus suara sekaligus dengan udaranya dengan lembut. Contohnya, fufan fani fafna. Selanjutnya yaitu huruf qaf, menyentuhkan pangkalisan dengan langit-langit bagian belakang. Ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan, yaitu uqan qani qaqna. Yang selanjutnya yaitu huruf kaf, menyentuhkan pangkalisan dengan langit-langit bagian belakang dan mengeluarkan udara dengan lembut. Contohnya, kukan kani qaqna. Yang selanjutnya yaitu huruf lam, menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan. Ketika kita mengucapkan huruf lam pada lafdzul jalalah, yaitu Allah, maka huruf lam harus terdengar suaranya menebal dengan cara menutupkan bagian lisan ke langit-langit. Ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan, yaitu lulalanilalna. Yang selanjutnya yaitu huruf mim, dengan cara merapatkan bibir kita. Ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan, mumamani mamna. Yang selanjutnya yaitu huruf nun, menyentuhkan lidah terdekat dengan langit-langit bagian depan, yaitu nunan nani nanna. Yang selanjutnya yaitu huruf wawu, mengumpulkan dua bibir. Contohnya, wawani wawuna. Yang selanjutnya yaitu huruf ha, keluar dari tenggorokan yang jauh. Contohnya, ruhan hani hahna. Dan yang terakhir yaitu huruf ya, disentuhkan dengan langit-langit lidah. Ya yi yu bai, atau ketika kita gabungkan dengan ayu-ayu mana tahan, yu yai yani yaina. Jika ada nun atau mim tanwin bertemu dengan wawu atau ya, maka lebih sempurna pengucapannya ketika suara keluar dari rongga hidung. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.